Tapi jujur yang lucu adalah jadi my first three albums itu aku memang banyak ditulisin lagu oleh pencipta lagu. Tapi somehow itu jadi kayak banyak yang kejadian di hidupku. Karena memang benar ya, ternyata apa yang kita ucapkan berulang-ulang, apalagi kita nyanyikan, itu jadi satu energi yang kayak Kita tarik. iya, Kita percayai. makanya ya, jadi makanya sekarang oke. Mulai dari sekarang kayaknya aku harus bikin lagu yang happy-happy terus aja deh. Manajemen emosi seperti apa yang akhirnya salah satunya yang lu pelajari untuk you overcome dan juga tackle? Jadi udah pernah coba hipnoterapi belum? Udah, I love it. I love it. Iya, I just did it hari Kamis kemarin. Wow, congratulations. Iya, aku belum pernah di hipno. Tapi sebenarnya sebelum hipno aku banyak inner work juga lah, ngelakuin banyak inner work, terapi dan lain-lain. Tapi ini kemarin pas hipno bener-bener kan kita menolong diri kita yang masih muda waktu itu kan, gitu kejadian-kejadian yang gak enak, kita balik lagi dan kita nolongin dia gitu, kita belain dia, kita kasih advice segala macam sebagai kita yang sudah dewasa sekarang. Jadi aku sekarang ngambil teknik itu. Your to go person kalau lagi susah. I have support system. Salah satunya ada Isyana. Isyana Mako suaminya. Tempat aku muntah gitu. Kayak wah. Buang sampah. Buang sampah. Richard Isyana. Terus ada sahabatku Naya Anindita, film director. Dulu almarhum Vidi pastinya. Dia udah gak harus dengerin muntahan aku lagi kayak. Sama Reza Candika gitu. That's my support system. Oke. Ocha juga, astagfirullah. Ocha juga. Tuh dia pakai tank top. Dipakai jubahnya yuk, anak-anak manis yuk. Yuk anak manis yuk, dipakai yuk sayang yuk. Jubah Superman kali ya gue. Iya, apalah itu ya. Rope. Emang kenapa lu ngeliat gue pakai tank top ini? Dipakai yuk, boleh yuk. Yuk dipakai yuk. Yuk dipakai yuk, bisa yuk. Yuk bisa yuk, dipakai ya. Ayo boleh ya. Oh, ambil di kamar. Iya. Ambil di kamar dulu. Good morning dari Thailand. Selamat pagi untuk Ciledug. Selamat pagi juga untuk Queens. Ada Singapore. Good morning. Alas Roban Batang hadir juga. Wonosobo. Selamat pagi, geng duet sekalian. Pagi. Setuju apa kata lo? Ada yang lebih penting dari cuman gue sekedar pakai singlet atau pakai jubah apa enggak? Kaget banget ya. Pagi-pagi gue tuh terima WhatsApp bertubi-tubi di grup keluarga, di grup penghuni di sini, terus di grup beberapa teman-teman gue. I think it's a sad day. Semalam rupanya jam 9 itu ada tabrakan kereta. Aku tadi pagi bangun 6:30 udah langsung buru-buru cari pengen lihat gitu kayak apa sih beritanya di TikTok. Tadi aku lagi nontonin beberapa unggahan kanal berita, salah satunya Kumparan punya. Terus juga beredar ya geng duet ya, cuplikan CCTV pemicu terjadinya tabrakan tersebut. Sama ada satu bahasa yang gue nggak ngerti ya, ditemper, taksi ditemper tuh maksudnya apa sih, ditubruk gitu ya? Nah, itu juga gue belum cek. Keserempet kali maksudnya ya. Oh, keserempet. Mungkin. Nggak tahu. Gue nggak tahu. Betul. Ada Bobby yang bilang aku nggak mau lihat. Betul. My point tuh gini loh. Ada teman gue juga yang dia tidak mau memulai pagi dengan mood yang negatif karena seperti contohnya gitu, melihat berita-berita kriminal, berita-berita yang pembunuhan atau kecelakaan. It set the mood not nice lah for him. Jadi dia memilih tuh. Dulu papi gue juga berhenti nonton berita, minta berhenti langganan koran karena dia nggak sanggup. Nah, kalau teman-teman geng duet pagi hari ini nggak sanggup untuk melihat berita-berita seperti itu pagi-pagi,
Oh, jangan gitu, benar. Lakukan seperti kata Bobby. Nah, ada yang memberikan komentar nih, masukan. Wait ya, Adisti Rahadian. Di Temper itu kereta nabrak moda yang lain. Oh, Oke, itu bahasanya. bahasanya ditemper. Oke. Kita mengucapkan turut berduka cita gitu ya, berdukalah dengan kejadian yang terjadi. Kereta Argo Bromo ya kalau nggak salah. Kemudian menabrak gerbong terakhir dari KRL yang menuju ke Cikarang. Again, kalau tidak salah, mohon koreksi. Dan gerbong yang paling belakang itu adalah gerbong perempuan. Dan korbannya cukup banyak ya. Dan sampai tadi terakhir gue buka tuh dievakuasi. Korbannya. Cuma gue belum lihat detail berapa jumlahnya karena terus terang. Ketika gue bangun pagi, gue ngeliat itu, gue lumayan Kaget, kayak, ya? bukan, kayaknya gue nggak siap deh untuk melihat ini. Jadi turut berduka untuk para korban dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi. Itu aja sih sebenarnya. Betul, Gitu. that's such a good point. Geng Duet, please know your own self limit. Kalau Anda adalah Ya. tipe yang nggak sanggup untuk mengkonsumsi paparan visualnya, jangan. Mengomentari sedikit, ada yang bilang gini, iya memang zaman sekarang tuh kita harus pandai memilih dan memilah. Karena rupanya semalam juga banyak tuh ya para pengguna sosmed yang ada di TKP dan memutuskan untuk live dan memperlihatkan di kanalnya masing-masing percikan darah, wajah korban gitu-gitu. Itu nggak usah dilihat kalau emang nggak cocok dan Ya. mengganggu. Siap. Hari Selasa tanggal 28 April ini udah mau selesai lagi bulan Aprilnya. 3 hari lagi berarti 2 hari lagi kita masuk ke bulan Mei. Nggak ada 31 April kan ya? 30 April cuman sampai kan ya? Cuman sampai 30 April. Jadi Edan, gue kemarin cuman gini, gila udah mau habis lagi bulan April, mau masuk lagi bulan Mei. Ya Allah Tuhan, cepat banget waktu berjalan, Gusti. Edan bener-bener gila. Gue tuh kemarin gue sempat membahas bersama. Kemarin gue ketemu beberapa teman-teman yang udah lama nggak ketemu ya. Sempat membahas. Gila, terasa cepat banget ya. Iya Mas Dev, cepat banget gitu. Apakah sepanjang tahun yang dinamakan kuda api akan secepat ini? Terus gue mikir, iya ya, kalau emang secepat ini, wow, gitu lumayan ya, kita butuh energi yang luar biasa nih, geng duet. Banget. Sebenarnya nggak cuman kuda api nggak sih? Dari tahun kemarin tuh cepet banget jalannya I think- waktu. Personally this year bukan cuman waktunya yang berjalan cepat, tapi juga energi orang-orang tuh juga jauh lebih fast pace gitu. Setuju. Kayak Waktu mungkin gini, waktunya memang dari dulu udah berjalan dengan sangat cepat. Ya kan? Terus ditambah tahun ini entah kenapa semua orang tuh lebih temperamen. Itu satu yang gue rasa. Lalu kemudian yang kedua, ngejernya tuh lebih ngejer gitu tahun ini. Sehingga ya itu tadi energinya lumayan melelahkan gitu. Sehat-sehat ya buat kita semua ya. Cek tensi darah sayang tiap hari ya. Tiap hari cek tensi sayang ya. Mana tahu, kita nggak tahu. Ingat, tekanan darah itu silent killer sayang. Dicek mendingan ya. Kalau udah mulai pusing-pusing tuh mendingan cek tensi ya. Apakah tensinya normal atau tidak sayang ya. Itu benar. Ada Ya. pertanyaan, Jumat libur siaran atau enggak? Karena Libur Jumat tanggal sayang. merah. Libur Iya. sayang. Libur. Karena tanggal merah, tanggal 1 itu hari buruh, jadi berarti kita akan libur. Jadi hari Benar. Kamis akan hari terakhir kita siaran. Nanti siaran lagi hari Senin. Betul sekali ya. Udah jangan ya, jangan aduh, jangan sedih, nggak usah ya. Kita juga butuh libur sayang. Oke, boleh ya sayangnya, boleh sayang. Bulan Mei katanya tuh ada yang bilang udah it has been floating on social media also. Bulan Mei banyak banget liburnya, jadi ditunggu dan dinantikan. Aku tuh I can so relate with teman-teman geng duet yang kerja korporat gitu ya. Kayaknya kalau dapat long weekend itu ada sedikit pompaan excitement di dalam menjalani hari-harinya ya. Dicatat banyak banget. Udah informasinya udah kemana-mana. Ada 3 kali kalau nggak salah kesempatan long weekend.
Mm-mm. Mm-mm. Nah, bicara mengenai lonjakan excitement, kemarin aku diajak Tara, teman salah satu pemain Para Prasuk, untuk nonton Para Prasuk ber-50 di bioskop PS. Wow. Wow. Itu siapa yang beli tiketnya, Nek? Tara. Wow. Tara banyak juga duitnya ya. Tapi nggak terlalu mahal sih ternyata setelah gue kemarin bikin film itu. Lu tau nggak harga nyewa satu hotel, satu bioskop tuh berapa? Berapa? 3,5 juta. Oh, tiga Iya. setengah juta berarti kapasitas satu bioskop, tergantung bioskopnya yang mana ya, yang gede apa yang kecil gitu. Kurang lebih tuh rata-rata ya, average-nya. Average-nya rata-rata bioskop di seluruh Indonesia tuh sekitar 120-150 kursi. Oh, oke. 3,5 juta rupiah. Oh, 50 kemarin Tara ngajak teman-teman dan teman-teman mama kayaknya ya. Iya, pokoknya ring satu pertemanan keluarga deh gitu ceritanya. Jadi gue datang pas bisa, sama Tara tahu waktu premier gue belum sempat nonton gitu ya. Jadi bicara mengenai filmnya, I'm so glad I make the time to watch the movie, karena setelah gue menyaksikan Ghost in the Shell, menurut aku Para Prasuk, selamat ya Mas Regas, salah satu film yang berat namun ringan, namun mudah dikunyah. Message dari film itu buat aku, Geng Duet, nanti nonton sendiri, Pak Geng Duet juga. You are also entitled to your own opinion on it, tapi this is my perspective of the movie. Message-nya itu berat, dalam, tapi penceritaannya ringan dan dibungkus dengan okay, I think I can understand where this is going gitu. Yang paling aku suka itu adalah message bahwa gak semua orang jahat itu punya niat jahat gitu. Siapa tahu dia punya alasannya sendiri. Terus bahwasannya setiap orang itu membutuhkan satu hal. Ketika dia mendapatkan itu, biasanya baik dan buruk akan beda lagi tuh perspektifnya gitu. Gitu, gue suka deh film itu. Regas jago deh. Yang part orang jahat itu yang mana ya? Adegan yang mana ya? Tadi aku berhenti ceritanya karena takut dibilang spoiler. Itu yang terakhir, itu klimaks, adegan klimaksnya. Sebentar, aku nggak dengar. Iya, emang gua mute. I know, karena lo lagi nyalain itu lo kan, Iya. mixer lo. Adegan terakhir. Oke. Ya. Tapi gue setuju. Cuma menurut gue film Para Prasuk ini sangat cocok untuk ditonton oleh yang millennials dan juga Gen Z. Dan isunya menurut gue sangat dekat dengan terutama millennials dan yang millennials sih. Gen Z mungkin iya, tapi lebih banyak di millennials kayaknya. Karena ini kan sebenarnya isu tentang hubungan orang tua dan anak. Satu. Lalu kemudian khususnya kalau bahasa ini tuh bahasa pidato tuh wabil khusus gitu ya. Wabil khusus adalah hubungan ayah sama anak laki-laki. Lalu kemudian mengenai trauma masa lalu. Lalu kemudian bagaimana berdamai dengan keadaan. Terus kemudian apalagi ya? Itu sih sebenarnya yang gue dapat. Dan itu diceritakan dalam cerita yang menurut gue nggak biasa, which is Para Prasuk itu.
kerasukan pesta itu, sambutan. aktivitas kerasukan. Iya, iya, yang gue setuju sama lo bahwa isu yang diangkat oleh Regas di film Para Perasuk ini relatable banget buat anak-anak muda zaman sekarang, and also sebetulnya buat kita generasi tua juga karena banyak two major issues of the movie adalah penerimaan diri dan berdamai dengan masa lalu, which is those two itu kan kayak ayam sama telur buat gue ya. Lo nggak akan mungkin bisa menerima diri lo kalau lo tidak belajar berdamai dengan masa lalu lo, karena masa lalu lo adalah bagian dari diri lo yang membentuk siapa kamu sekarang. So those two things are combined. Dan ada di dalam penerimaan diri itu adalah belajar menerima siapapun, apapun orang tua lo sekarang tanpa mempertanyakan I wish they could have done this differently, or I wish we were a different set of a family unit gitu. Itu kan sebetulnya pergolakan batin setiap anak ya, Nek, ya, setiap anak. Betul. Gitu. Betul. By the way, tadi ada yang bilang aku masih maju mundur nonton Para Perasuk. Jangan sayang, jangan maju mundur. Nonton. Menurut gue itu salah satu film Indonesia yang penting untuk ditonton, sama seperti juga gue lagi kepingin juga nonton Ghost in the Shell. By the way, ngomongin soal berdamai, ya mungkin lu udah terpapar ya. Gue udah ngobrol sama Gofar Hilman ya. Tapi ada satu cerita yang menarik terkait interview atau ngobrolnya Geng Mencer sama Gofar Hilman gitu. Mengenai ini gini, menariknya adalah biasanya kan Gofar itu ada di posisi yang ditanya, yang menanyakan. Karena kan dia punya podcast, tapi kali ini kan dia di tempat kita tanya-tanya. Ada yang menarik, ini dan menurut gue belum terungkap di banyak podcast mengenai trauma masa lalu dan penerimaan diri. Nanti ditonton ya. Yang menarik adalah gini, mungkin kita semua pernah ingat bahwa Gofar pernah punya kasus ketika dia diduga melakukan pelecehan seksual ya, kalau nggak salah ya, zaman dulu banget gitu. Ternyata itu impactnya sangat berat sekali ke dia. Dia sampai akhirnya harus ke psikiater karena dia mengalami manic depression, Bo. Manic depression. Terus yang menarik dari situ adalah apa yang kan kita tanya gitu, apa yang lo dapetin, apa yang lo pelajarin dari sesi bersama dengan psikiater itu, dan itu sesinya berkali-kali. Dia bilang ternyata setelah diurutin dari kejadian itu, yang dicek kan adalah sebenarnya roots-nya apa, kekhawatirannya dia, kemudian dia menjadi seperti itu dan sebagainya. Ada satu kejadian yang membuat dia trauma. Jadi gue baru tahu bahwa Gofar itu sebelum sesi sama psikiater ya, dia adalah tipe orang yang tidak suka sama ulang tahun. Dia nggak suka ulang tahun. Pas ditanya kenapa lo nggak suka ulang tahun, kan tersentuh ya, langsung kayak kok ada yang sama gue nggak suka ulang tahun juga. Ternyata waktu dia masih kecil, dia pernah dijanjiin sama ayahnya untuk dibelikan Nintendo waktu dia ulang tahun. Pada saat ulang tahun, ayahnya nggak ada. Terus kemudian berhari-hari tuh nggak pulang ayahnya ini. Terus kemudian dia telepon ke kantor ayahnya. Terus pas dia, halo, saya mau bicara misalnya dengan Bapak Gofar gitu ya. Bapaknya kan namanya Pak Gofar gitu misalnya ya. Terus di ujung sana tuh ada kedengeran, anak gue, bilang gue nggak ada. Dan itu kedengeran sama dia. Dan itu ternyata menyakiti sekali hatinya dia. Semenjak itu, kemudian dia jadi tidak mau lagi merayakan ulang tahunnya dia. Itu menurut gue kayak, oh wow. Pelajaran yang sebenarnya gue ambil adalah gini. Ya balik lagi ya, orang tua kan juga nggak tahu apa yang dia lakukan pada saat itu. Mungkin ayahnya Gofar nggak sadar juga dia melakukan itu dan menyakiti anaknya. Bener nggak sih? Cuma dari situ gue belajar bahwa emang nggak mudah ya jadi orang dewasa atau jadi orang tua. Kenapa? Karena Karena itu tuh kayak lu nggak pernah tahu apa yang lo omongin itu akan impactnya atau dampaknya seperti apa. Gitu.
berat sih menurut gue. Cuma gue kayak oh wow, pelajarannya bagus sih dari situ gitu. Setuju nggak lo? Setuju. Itu relate dengan cerita. Ada satu bagian dari film Para Prasuk yang gue yang gue nonton semalam. By the way, itu kali pertamanya gue nonton full movie yang dimainkan oleh Angga Yunanda. Angga sih jago banget ya, maksudnya stellar performance. Ada satu bagian cerita dari Para Prasuk ketika karakternya Maudi ke-trigger dengan satu peristiwa alam yang itu adalah sumber traumanya dia. In this case nyambung sama cerita lo dengan Gofar gitu. Pengalaman traumatis itu yang akhirnya membuat kita tiap kali ke-trigger lah gitu. Itu lukanya muncul ke permukaan dan itu mengganggu kita sekarang, dan itu juga proses yang gak gampang. Dan gue setuju kalau kita sebagai manusia dewasa, buat aku ya geng duet, bagian terberat dari belajar menjadi manusia dewasa tuh adalah itu salah satunya, belajar berdamai dengan luka masa lalu, sebagaimana karakter Angga berdamai dengan masa lalunya. Masa lalunya banyak loh, kegagalannya dia, ketidakterimaannya dia terhadap hidup yang begini-begini aja gitu. Buat gue adulthood, dulu waktu masih anak-anak ya geng duet, gue tuh merasa bahwa gue gak sabar pengen jadi manusia dewasa. Karena gue merasa ketika nanti, bodohnya gue, ketika nanti gue menjadi manusia dewasa, kayaknya dunia akan jadi lebih jelas deh. Kan katanya kita punya emotional intelligence dan intelligence, kepemahaman berpikir kita itu terbentuk utuh di certain age kan, ketika kita masuk adulthood. Jadi gue pikir, kali kalau gue udah dewasa nanti dunia akan jadi jauh lebih jelas ya. Tapi ternyata begitu masuk adulthood, makin abu-abu ya segala sesuatu. Kok makin kisruh ya? Kok kusut ya hidup ini ya ternyata ya. Gitu. Benar. Iya, setuju. Iya benar. Kayak kok gini, kok gitu ya. Iya benar. Kayak ngomongin luka, trauma gitu, triggernya Gofar, triggernya karakternya Maudi. Mungkin kita sebagai waktu masih anak-anak, ya udah ke psikolog aja, berdamai aja, abis sembuh ya udah move on. Tapi sebagai manusia dewasa lo belajar ketika lo menjalani, oke, lo punya trigger, oke, lo punya trauma, lo sembuhin dia gitu, bahasa gampangnya. Begitu itu udah sembuh, muncul trauma lain ke permukaan, menyapa dengan sapaan akrab. Aku juga perlu dibenerin. Gitu. Iya. Setuju gue. Itu yang kemudian mungkin disebut sama Panji sebagai lu tuh belum jadi barang sekarang, karena proses lu tuh nggak kelar sebenarnya. Ya, kayaknya tuh baru berakhir setelah lo menghembuskan nafas terakhir dikubur gitu. Itu baru selesai semuanya. Makanya ya, gue semalam nonton film Prasuk, gue gini, gue mau nanya sama si Iwet, kalau kita ikut pesta sambetan, lu pengen roh apa, Wet? Gue udah tahu roh apa yang gue mau. Gue nggak kepingin sih, Dev. Gue nggak mau. Gue enggak. Iya. Gue mau loh, for fun aja misalnya, for fun. Lu pengen roh apa gitu? Ya udah deh, kalau lo nggak mau, gue aja deh. Ya udah, boleh, lo aja, gue enggak. Gue pengen dari sekian banyak roh gitu, gue kayaknya roh monyet deh cocok sama gue. Lu roh monyet ya? Gue roh monyet. Tadinya gue antara Pulus atau monyet, karena Pulus kuat kan, dan dia roh paling dasar, paling gampang. Gue tapi Pulus akhirnya memutuskan. Ya? Yang Angga awal-awal kedatangan terima rohnya roh Pulus, yang kayak katanya itu tuh penyu tapi air tawar. Bulus. Bukan Bulus. Bulus. Oke, bertanya dulu ya. Kita mulai dari why. Kenapa lo kepingin merasuki diri lo dengan roh-roh binatang ini, kalau gue boleh tahu? Rekreasional, pleasure. Kan gue dewanya pleasure. Oke. Kan para prasuk itu merasuki diri mereka untuk mencari kenikmatan kan, pleasure kan. Makanya guru prasuk Anggun bilang kalau nggak bisa bikin enak, jangan jadi prasuk. Nah, lo nggak mau nanya sama gue, kenapa lo nggak mau ikutan pesta sambetan? Aku tahu dan aku kayaknya bisa menebak karena kamu nggak suka dibikin enak.
Kamu nggak suka Bukan. rekreasi. Kamu nggak Bukan. suka Bukan. binatang. Bukan. Kamu nggak suka Enggak. karena Prasuk nggak di cover BPJS? Eh, kita jangan menyentuh dulu ke situ, isu sensitif. Bukan juga. Duh, belakangan semua sensitif ya buat Yensul. Iya. Apa dong? Iya. Apa dong? Alasannya gini, gue kan kontrol freak ya, Bo. Hmm. Kalau misalnya sampai si apa tuh namanya kayak angganya gitu, kayak Brian Domaninya tuh namanya apa? Apa tuh namanya dia? Para Iya, Prasuk, dukunnya Wek. deh. Bukan dong. Para prasuk kan orang-orang yang kerasukan. Kalau si dukunnya itu nggak pinter, lu nggak lupa ada adegan-adegan yang begitu dia blank sedikit, abis itu tiba-tiba kayak dipukulin, tiba-tiba makan beling, lukanya robek semua. Ih, gue emang nggak mau dikontrol sama orang-orang yang kayak begitu. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Yang kerasukan itu namanya para pelamun sih. Para Iya, udah prasuk deh, itu apa? yang membimbing. Iya, gue nggak mau. Gue nggak mau. Mendingan kalau mau, gue yang jadi ngerasukin orang. Oh, oke. Mulai Iya. jauh ya dari poin gue bertanya kerasukannya apa. My point is, gue tuh pengen jadi monyet, roh monyet. Gue sampai udah ngapalin loh dia punya mantra. Ini kayaknya akan jadi mantra hidup gue deh. Becky, thank you ya, lo udah apal ini. Monyet makan pisang tanduk, jangan sungkan kasih peluk. Cause somehow I believe ya, bicara mengenai Gofar, karakter itu, trauma, challenge hidup sebagai manusia dewasa. Everyone is hurting gitu. Mau dibilang, aku nggak suka dipeluk, aku nggak suka dipegang, aku anaknya berjarak, aku nggak suka temenan, aku nggak suka merame-rame, aku sukanya sendiri. Big BS. People are hurting, all they need is a hug. Jadi gue pikir, gue suka nih sama monyet. Gue kalau boleh ganti sio, gue malah pengen ganti sio jadi monyet. I find my, apa tuh ya namanya ya? Kan ada istilahnya tuh, ketika lu menemukan diri lu dalam sebuah binatang. I think I'm a monkey. Iya. Oh, Lu makin jadi- liar sih kalau sio monyet. monyet. Aduh bagus banget. Ini nggak bermaksud spoiler ya, tapi salah satu adegan terindah menurut gue at the end of the movie. Kalau geng duet nonton, you can tie in everything of my stories all together gitu. Ini baru film yang pesan moralnya, gitu. So good one. Animal spirit ya maksud lo ya. Animal spirit. Ya. Good one. Begitu. Oke. Hari ini kita akan ngobrol dengan bintang tamu istimewa. Tadi kita sudah sedikit menyentuh mengenai adulthood. Coba kita lihat apakah sudah ada di lounge-nya Dave Iwet siaran pagi. Tamu yang akan memberikan hadiah istimewa untuk geng duet untuk bisa bergabung di konser yang akan dia gelar dengan judul Retrospektif. Afgan punya kado khusus buat geng duet. Ada 2 tiket untuk 1 orang pemenang untuk menikmati konser yang akan digelar Afgan untuk merayakan milestone perjalanan karirnya. Nanti cara mendapatkan tiket konser ini akan kita drop di grup WhatsApp kita, di channel WhatsApp kita. Dia pakai akun apa? Nggak tahu gue. Afgan apa sih akunnya? Iya, dia nggak pakai nama samaran kan? Dia pakai akun biasa kan? Seleb-seleb gitu ya, seleb-seleb ya. Soalnya tadi ada yang masuk tapi namanya Kelana. Siapa itu dia? Afgan bukan? Bukan. Gan, kode-kode ya, atau timnya Afgan ini dia. kode-kode ya. Udah ada. Nah, itu dia. Ya Allah, hadir loh dia. Selamat pagi. Halo, mana ya? Tunggu. Ini gimana sih? Emang lu belum pernah live ya? Lu Belum pernah live gue. ya? Nah, Serius? belum. Udah. Serius. Nah, di rumah nih. Di rumah. Pagi. Selamat Hai, pagi. handsome. Halo, ini muka gue pakai filter nggak sih? Enggak, udah jangan.
Enggak ya? agak Tuh. coba lihat. Enggak kok, udah aman. Aman ya? Halo, aduh, tuh kan bingung ya ini. Tuh, bentar. Ini gimana sih? Si keder ya Allah. Udah. Nah, tuh, coba dinikmati dulu ya 30 detik wajahnya Afgan pagi hari ini, baru bangun tidur ya, tapi langsung menyapa kita karena mau ngobrol-ngobrol di duet siaran pagi. Hai Gan, good morning. Hai, good morning. Ini aku pencapaian loh bangun jam segini. Serius? Emang on a normal day kamu biasanya bangun jam berapa Gan, Afgan? Paling pagi jam 9.30. Oh, my wow. God. Tapi lo Oh, tidur karena jam dia- berapa malam? Dia suka susah pagi. tidur. Iya, so Iya. tidur. Oh. Tidur aku. Iya. Semalam Dan- aja jam 2:30. Oh, tadi pagi Oh, setengah wow. 3. Heeh. Ya. Terus Dan kepikiran Afgan kayak, itu, ntar pagi bangun gak ya? Ntar pagi bangun gak ya? Jadi gak bisa tidur. oh, kamu masih sleepwalker nggak sih? Enggak, tapi kadang-kadang masih sleep it. Kok tahu sih? Iwat. Kok tahu ya? Gimana Wow, cara tahunya? Udah nggak? Tapi udah nggak? Masih kadang-kadang suka sleep eating malah sekarang. Jadi lagi tidur, terus tiba-tiba kebangun, turun ke bawah, makan sambil merem. Oh my terus tidur lagi. God. Itu tuh bahaya Oh, ya? banget ya, sedikit aja ya. I have a sister who is like you, dan bahkan one day one time gitu sampai akhirnya kita seek for help. Dia itu pernah sleepwalking terus bukain pintu buat maling di rumah kita. Bohong. Oh my Itu gue God. dihipnotis deh. Serem Iya, jadi, banget. Ember, dia nggak sadar ngobrol, lala. Wah, untung gue gak Tapi merem. Merem. Besok paginya nggak inget apa-apa. Oh my Serem God. ya? Serem. Banget. Serem banget. Serem. By the way, Afgan, kamu tuh kuliah di UI kan? Sempat di UI, jadi di UI Sempet sempat di UI. 2 semester. Habis itu pindah ke Monash University. Oh, UPL. Gan, kamu masih ingat nggak sih pertama kali kamu interview radio di Hard Rock FM waktu itu? Sama gimana ya? Waktu, iya, kamu sakit waktu itu butuh Panadol. Kayaknya waktu itu aku lagi jadi brand ambassadornya Panadol. Enggak, belum. No, not Oh, yet. belum ya? Belum Itu sebelum baru pertama kali kamu debut. Oh iya. Ingat sih. Masih rambutnya masih kayak poni-poni. Ya, bukan lagi camuri, cakar muka sendiri rambutnya. Iya. Itu kan Iya. berapa ya? 19 tahun. 2008 berarti itu. Iwan. Betul, 2008, betul, siaran sore. Anyway, sekarang udah nyampe 19 di tahun titik kemudian. 18 tahun kemudian dan sudah sampai di titik kamu mau konser. Ini konser yang ketiga, apa kedua? Ini konser di Jakarta ini ke 1, 2, Udah banyak. 4. Keempat. Oh my God. Oke, Gila. Afgan. Tadi kita membahas sedikit mengenai adulthood. Nah, kita pengen tahu dong point of view dan juga pengalamannya Afgan mengenai adulthood. Bicara mengenai adulthood, apa mengenai adulthood yang terjadi? Terus lu mikir, kok gue nggak pernah ngebayangin ini ya sebelumnya sebagai bagian proses pendewasaan. Wah, banyak banget sih. Gila, mulai dari mana ya? Kayaknya dari ngurusin pajak aja udah adult. Sama aja. Gue gak nyangka gue ada di posisi kayak mesti ngecek-ngecekin saldo akhir tahun 2025 satu-satu dilaporin. Oh, adulthood ya ini. Iya itu Dalfut. true. Betul. Gila sih itu. Gila, setuju. Tapi apa sih menurut aku kayak adulthood tuh kalau dilihat dari sisi positifnya banyak positifnya soalnya. Jadi banyak growth kalau buat aku. Ya mentally makin growth, makin aware sama diri sendiri, terus makin tahu apa yang dia mau, yang aku mau, yang aku mau. Dan yang paling jelas buat aku lebih tahu cara memanage emosi diri sendiri gitu. Oke. Misalnya kayak anxiety apa
nggak cuma anxiety tapi kayak ada alasannya nih anxiety ini muncul kayak gitu. Oke. Itu part of the topic juga. Itu kan kayaknya topik yang buzzword banget dan relate dengan banyak kehidupan anak muda sekarang ya. How to manage your own emotion. Dan gue setuju apa kata Afgan, kalau sebagai manusia dewasa kita akhirnya belajar untuk menavigasi emosi kita. Nah, pengen tahu dong kalau ada cerita pribadi yang bisa dibagi. Manajemen emosi seperti apa yang akhirnya salah satunya yang lu pelajari untuk you overcome dan juga tackle? Jadi udah pernah coba hipnoterapi belum? Udah, I love it. I love it, iya. Aku I just did it hari Kamis kemarin. Wow, congratulations. Iya, aku belum pernah di hipno. Tapi sebenarnya sebelum hipno aku banyak inner work juga lah, ngelakuin banyak inner work, terapi dan lain-lain. Tapi ini kemarin pas hipno bener-bener kan kita menolong diri kita yang masih muda waktu itu kan, gitu kejadian-kejadian yang gak enak, kita balik lagi dan kita nolongin dia gitu, kita belain dia, kita kasih advice segala macam sebagai kita yang sudah dewasa sekarang. Jadi aku sekarang ngambil teknik itu setiap udah mulai resah, aku balikin lagi, oh ini Afgan yang udah sekarang 36 tahun, balik lagi nolongin nih inner child aku yang mungkin masih terluka gitu ya. Dan dari situ lebih setiap muncul anxiety jadi aku ngeliatnya kayak oh ini ada alasannya nih muncul, berarti dia mau ngeluarin trauma-trauma tertentu gitu. Jadi anxiety muncul sebagai rilis justru sebenarnya sekarang. Dan nggak jelas lagi kayak anxiety, nggak gitu. Jadi itu part of adulthood yang menurut aku priceless lah. Kayak harus munculnya melalui proses gitu. Kan bertanya deh, apa yang kamu temukan dari proses hipnoterapinya kamu Kamis kemarin itu? Misalnya kamu menemukan bahwa waktu kecil ada sesuatu yang belum tuntas yang kamu nggak sadar ternyata muncul sekarang. Aku sebenarnya kalau aku aware sih sebenarnya apa yang sudah terjadi, cuman aku nggak pernah balik ke masa itu lagi untuk nolongin si inner childku. Jadi selama ini baru I'm aware of what happened. Gimana caranya aku bisa ya itulah talk therapy segala macam sama psikolog. Tapi ini benar-benar yang works buat aku ternyata itu ya, benar-benar feel, karena aku anaknya visual banget ya, jadi seniman, jadi lebih suka semuanya divisualisasikan gitu, dan ternyata kemarin pas hipno it works. Oh wow. Iya. Tapi bener apa yang kata lu sih Gan, menurut gue most of us are like that ya. We are quite aware apa yang menjadi trigger masa lalu kita dan luka kita gitu, tapi we just have not made any decision to do anything about it aja. Dan itu kayaknya takes a real man to finally make that decision, honey. Karena it's jujur aja pasti nggak nyaman kan pas kita revisiting those times waktu masih muda atau any kind of trauma, pasti nggak nyaman gitu pas kita mau kita mau atau enggak untuk face that, untuk kita ngelakuin itu. Jadi ya sebenarnya itu proses sih, proses yang menurut gue itu it only comes with adulthood and awareness of yourself. Kalau bisa di apa ya, misalnya disebutin gitu, hal yang Afgan temukan sebagai orang dewasa sekarang. Ternyata gue tuh begini ya, ternyata gue tuh begitu. Apa kira-kira Gan? Ternyata gue sangat cukup wise ya. Terus now I can give credit to myself gitu. Kayak wah selama ini ternyata gue cukup hebat ya gitu. Maksudnya kayak harus pukin diri sendiri juga, karena going through a lot of ups and downs dengan memulai karir sangat muda. I didn't really know myself, dan aku melewati itu, and actually I made it out to the other side hopefully dengan perspektif yang lebih dewasa gitu dan jernih. Seperti retrospektif sebenarnya. Kenapa albumku aku namain retrospektif?
Karena retrospektif kan artinya adalah retrospektif, adalah melihat kembali ke belakang. Tapi bukan untuk mengulang kembali hidup yang sudah masa lalu kita, tapi lebih ke gimana kita melihat masa lalu itu dengan perspektif yang lebih jernih, so we can move on ke depannya gitu. That's why I name the album retrospektif. Dan sekarang konsernya pun jadinya retrospektif karena aku mau revisit semua perjalananku di musik, tapi bukan untuk mengulang ya, tapi untuk kayak memetik semua pelajaran yang bisa aku petik dari setiap chapter di hidupku gitu. Mungkin tanpa menyebutkan yang exact apa yang mana gitu ya, tapi kan kadang-kadang kita suka tahu gitu ya geng duet ya, kalau ada seniman yang merayakan milestone perjalanan hidupnya, sama seperti Afgan gitu tuh, bikin konser kilas balik untuk sama-sama mengajak kita penggemarnya untuk merayakan titik-titik penting dalam hidupnya dia. Yang aku pengen tahu, banyak penyanyi yang menuangkan cerita hidupnya di hitsnya dia. Kalau lo, berapa persen lah kita bicara persentase dari your hits, how many of them that are a reflection of your own personal happiness, sadness, stories? Mungkin 50-50 ya. Tapi jujur yang lucu adalah, jadi my first 3 albums itu aku memang banyak ditulisin lagu oleh pencipta lagu. Tapi somehow itu jadi kayak banyak yang kejadian di hidupku. Karena memang benar ya, ternyata apa yang kita ucapkan berulang-ulang, apalagi kita nyanyikan, itu jadi satu energi yang kayak Kita tarik. iya, Kita percayai. makanya makanya sekarang oke. Mulai dari sekarang kayaknya aku harus bikin lagu yang happy terus aja deh. Karena lagu gue kan ballad semua ya, jadi kayak pantesan jadi sad boy dari kemarin. Sad boy. Dia kan dijulukin Afgan sad boy kan. Afgan sad boy. Jadi kayak oke. Itu kayak hits adalah, atau lagu adalah doa gitu kayaknya ya. Jadi stop it, kita ganti dengan lagu yang happy aja. Iya, makanya sekarang mulai yang album ini memang terasa banget sih lebih dewasa. Kalau ngomongin soal sadness dan kesedihan juga dengan embracing it gitu, bukan yang mewek nangis kayak dulu Ya. lagi. Iya. Bertanya deh, apa hal yang membuat lo biasanya goyang? Dalam artian ya, misalnya gini, kalau gue tuh yang bikin gue goyang pekerjaan biasanya. Kalau Dave tuh relationship gitu. Ada lagi mungkin orang yang misalnya uang gitu. Misalnya ada yang kayak gitu kan, yang dia jadi nggak stabil gitu. Kalau Afgan tuh apa biasanya? Your soft spot. Kayaknya lebih ke selalu kembali ke inner child lagi aku. Maksudnya apa yang triggering buat aku gitu maksudnya. Iya. Atau gini deh, kamu tuh jadi restless biasanya perkara apa? Biasanya aku kalau udah restless itu kalau nggak lagi align sama present moment. Jadi either aku terlalu mikir ke depan, atau terlalu mikirin yang sudah lewat. Jadi biasanya kalau udah kayak gitu, jadi harus balikin lagi ke present moment, karena sebenarnya misalnya kalau aku lihat ya, sebenarnya my life is amazing gitu. Jadi kadang-kadang why do I have to feel like this, terlalu ke depan. And that's when I did my spiritual journey juga. That also helps a lot. Kayak tahun lalu aku naik haji tahun lalu. Iya, Betul, Pak Haji. Jadi journey-nya justru ke dalam gitu. Menurut aku, you gotta have some kind of spiritual practice, any type of spiritual practice that works for you to have a balanced and more aligned life. Ya, jadi semua nggak cuma terapi, tapi also have to have like a spiritual Iya. connection, apapun itu. Iya. Tapi itu menarik ya. Orang tuh memang biasanya jadi restless ketika dia tidak align antara masa sekarang dengan
apa yang dia pikirkan, apakah dia maju ke depan atau justru dia memikirkan masa lalu gitu ya. That's a very good point. Terus Apa yang dulu penting buat lo yang sekarang lo temukan it no longer hold value? Jadi ya aku sering ditanyakan apa makna kesuksesan kamu sekarang dan dulu gitu. Kalau sekarang aku I used to seek validations dari luar for a long time gitu, kayak apa yang membuat aku happy adalah external validation gitu. Sekarang menurut aku it doesn't really matter anymore, karena yang terpenting buat aku alignment antara your intention and your action gitu. Jadi setiap apa yang aku lakukan, aku harus aware dengan niatnya, intentionnya apa sih gitu. And that's when those two align, I feel like it's already a meaningful dan sukses gitu buat aku. It's already a success. Jadi sekarang yang udah nggak terlalu matters kayak dulu adalah seeking everyone's approval, validations, itu udah nggak terlalu. Ya mungkin kayaknya it's part of adulting ya, lama-lama kita juga. Iya. Iya. Melewati itu juga kali. Kalau gitu sama. gue pengen kalau gitu reflective back gitu ya, dan ke depan. Ke depannya di usia sekarang, what is your intentions through music that you have? My intention kayaknya mau berkarya dengan higher consciousness gitu. Karena sekarang consciousness aku yang sekarang dan yang dulu berbeda. Kesadaran aku juga berbeda. Pemahaman tentang hidup juga berbeda. Jadi kayaknya mau berkarya channel intention yang kemudian bisa membantu banyak orang, kasih impact yang positif gitu. Gan, 18 tahun berkarya itu, terus kemudian tadi cerita soal masuk entering adulthood, terus menyadari berbagai macam hal. Ini gue sebenarnya ke trigger, ke sparks lah ya. Kalau ke trigger tuh bahasanya kayaknya terlalu negatif gitu. Ke sparks sama lagu terakhir Bukalah Kacamata tuh judulnya Bukalah Kacamata kan? Kacamata. Kacamata. Iya, Ku Lepas Kacamata. Itu tuh sedikit banyak bercerita tentang pencarian jati diri juga nggak sih? Karena konon katanya Afgan tuh sempat yang kayak image tuh sesuatu yang penting sekali gitu. Pakai kacamata atau nggak pakai kacamata itu menjadi sesuatu yang dipikirin banget. Iya nggak sih? Seperti itu Gan? Atau pernah nggak ada di momen seperti itu? Nah, itu juga butuh keberanian. Jadi aku akhirnya lepas kacamata kan, operasi lasik. Itu juga nekat karena dulu dilarang-larang sebenarnya. Jadi aku udah pengen lepas kacamata. Cuman dulu tuh sama adalah mungkin my old label, terus banyak orang tuh kayak jangan lepas kacamata, nanti orang gak kenal lagi sama kamu, nanti hokinya hilang gitu. Mungkin hokinya di kacamata. Jadi udah ditanemin banyak hal kayak gitu di otakku yang bikin aku takut untuk lepas. Padahal cuman kayak menurut aku kayak everyone should be allowed to do whatever they want gitu kan. Terus akhirnya aku memutuskan sendiri, aku lasik tanpa ngomong ke siapa. Tiba-tiba udah gak info ke manajemen orang tua. Ya, jadi aku berangkat sendiri. Terus nyokap taunya pas sudah hari H dan nyokap shock gitu kayak karena nyokap kan dokter ya, jadi biasanya kalau mau konsult apa-apa selalu ke nyokap kan. Dia shock juga karena aku ngerasa bahwa I just have to, itu kayak bentuk dari pencarian jati diri juga sih. Kayak aku nggak mau di-define by how people perceive me yang kacamata itu. Kalau aku lepas ya udah aku lepas aja. It's a new chapter in my life. Yang aku nggak mau pakai kacamata lagi gitu. Dan di situ ya udah justru malah membuka banyak channel buat aku berekspresi sih. Kayak mulai berani bikin lagu yang berbeda, mulai bikin album yang R&B, pokoknya mulai berani lah Afgan di situ. Jadi itu bentuk simbolisme dari a new chapter kayaknya. Berani untuk membuka lembaran baru. It's true berarti ya. Kalau lagu itu sebenarnya ada kayak semiotik dari ungkapan perasaan juga mengenai melepas image lama gitu. Iya benar, itu ada simbolisme juga. Ya. Oke.
Kalau soal kolaborasi dengan musisi, Knock Me Out tuh kalau nggak salah juga kamu kolaborasi sama musisi luar ya? Sama musisi Singapura. Singapura. Taufik Batisah. Itu kan Ya. ada fasenya tuh kamu juga kolaborasi sama musisi lain gitu ya, terutama dari luar negeri. Akhirnya lebih nyaman mana? Berkolaborasi dengan musisi luar atau kamu kerjain sendiri? Aku suka dua-duanya sih. Waktu itu sempat collab sama Jackson Wang, ada Jesse dari Korea gitu kan. Setiap itu tuh jadi experience baru aja sih. Dan aku orangnya kan suka semuanya kolaborasi itu harus terjadi organik ya. Jadi semua dari pertemanan. So Seniman dia nih. I like things when things happen. Dia seniman banget. Gitu ya. Iya, Kenapa? kamu tuh bener-bener rasa banget dulu nomor satu ya, baru kayak kalau gue nyaman, ayo kita kerjain. Kalau nggak, kayaknya nggak deh gitu. Iya banget lagi. Iya banget lagi, iya. Nggak bisa sih kalau agak-agak dipaksakan. Nggak apa-apa. It's you. Bebas kok, bebas. Kembali ke pembahasan mengenai adulthood ya Afgan ya, karena hari ini Afgan akan membagikan konser tiket untuk mengajak geng duet merayakan perjalanan pendewasaan Afgan sebagai seorang musisi melalui karya-karyanya. Tanggal berapa konsermu, Gan? Kita mau bagi-bagi tiket. Tanggal 18 Juli. 18 Juli. 18 Juli. Nggak akan dibagikan sekarang melalui streaming ini. Nanti akan kita drop informasinya di WhatsApp channel kita. The question is, pengen tahu pendapat kamu mengenai orang yang bilang satu juga yang repot dari adulthood adalah adulthood can feel lonely sometimes. What's your comment on that? It is lonely. It can feel lonely karena kita melalui sesuatu itu kan ya kita sendiri yang melalui gitu, nggak ngajak-ngajak temen kan kayak temenin gua dong berproses. Jadi Ya, true. it has to be just you. Jadi ketika udah mulai overwhelmed sama rasa lonely, aku biasanya ingat-ingat lagi buka kacamata lah, jadi kayak lagu ganti kacamata dan lihat bahwa actually I'm not lonely, I'm surrounded by so many amazing people yang sayang sama aku, my fans, my family, my friends. Jadi kayak no, I'm not alone gitu. Jadi lebih harus melihat aja sih. Kadang-kadang kita terlalu fokusnya ke satu hal aja soalnya. Iya. Okay. Who is your to go person kalau lagi susah? I have support system. Salah satunya ada Isyana. Isyana Mako suaminya. Tempat aku muntah gitu. Kayak Buang sampah. Buang sampah. Richard Isyana. Terus ada sahabatku Naya Anindita, film director. Dulu almarhum Vidi pastinya. Dia udah gak harus dengerin muntahan aku lagi kayak. Sama Reza Candika gitu. Sama support system. Oke. Ocha juga, astagfirullah. Ocha juga. Hampir aja loh. Nggak Kalau Ocha disebut. udah ya. Musim kehidupan buat lo Afgan yang menurut lo paling memberikan makna yang bisa membuat Afgan yang sekarang. Musim kehidupan. Musim kehidupan ya. Or you pick any moment in your life yang menurutmu ini momen yang akhirnya menjadi penentu Afgan yang sekarang nih. Kayaknya tahun lalu pas aku haji. Aku haji tahun lalu ya. Itu turning point. Karena aku waktu haji itu kayak I was looking for something karena hidupku tuh kayak there's a missing piece yang aku gak bisa jelasin. Kayak alhamdulillah I'm successful, alhamdulillah surrounded by great people, my loved ones. Cuman ada satu kayak missing piece yang aku gak bisa cari. Akhirnya aku coba cari di kemarin waktu haji, and I found it gitu. Ternyata yang hilang adalah this connection with God gitu. Dari situlah hidupku benar-benar berubah gitu. I surrender a lot more dan aku punya something to hold on to yang kekal.
gitu. Nggak kita berharap dengan manusia lagi, berharapnya sama That's Yang nice. Maha Kuasa. That's So, nice. itu benar-benar membuat hidupku jadi lebih indah sih, lebih indah, That's- lebih ringan. Iya, iya, oh bagus sih itu. Itu sesuatu pegangan yang hakiki gitu ya, bisa Iya, dibilang. nggak mungkin di apa ya, nggak mungkin diingkari gitu, berarti. Betul, betul. Gan, ini Ya. udah menit-menit terakhir nih sebelum Oh, iya, kita iya. closing. Cepet banget ya. Iya, 18 Juli retrospektif nama konsernya di Plenary Hall ya, Jakarta Convention Center. Bersama Erwin Gutawa Orkestra. Nah, itu dia. Yes. Katanya digadang-gadang ini sebagai konser dengan orkestra terbesar. Gila sih, Erwin Gutawa langsung jreng. Berapa lagu? 30 lagu yang mau dibawain? Edan, 30. Sekitar 30-an, Junarat. Gila. Iya. Gila. Apa yang akan kita saksiin di sana, Gan? Ya selain lo udah pasti ya. Kayak do you have any visual? Tadi kan kamu bilang kamu anaknya visual banget. Apakah akan ada visual yang memanjakan mata yang kamu konsepin banget? Atau ada featuring juga nanti yang akan hadir di sana? Ada. Jadi aku ini kreatif direkturnya itu Syatoto Prastyo. Iya. Jadi Puyeng itu? Puyeng. Jadi Puyeng itu. bakal begini nih ininya mirroring. Jadi Oke. visual bakal atas dan bawah. Cakep banget. Wow. Cakep sih. Terus? melambangkan perspektif present past and present And present. And you in the Terus? middle as the present. as the present. Benar, wah pintar sekali deh. Harus datang ya kalian ya. Insya Allah. Ada featuringnya kan? Akan ada penampil-penampil juga. Ada so far yang kita udah lock tiga penyanyi. Tapi yang satu aku featuring sama bukan siapa-siapa, tapi gimana ya jelasinnya ya? Mungkin with my inner child. Gimana tuh jelasinnya? Oh wow. Iya. Jadi ada satu segmen yang menurut aku bakal healing banget buat aku dan hopefully semua yang melihat, karena aku dan my younger version menjadi satu di situ. AI nih kayaknya. AI kayaknya nih. Nggak pakai AI sih. Karena kalau AI jadinya kayak wow, Nggak, halus ya. banget kulit lo. Afgan, terakhir. I hope you remember waktu terakhir aku ngobrol sama kamu di Brunch with Dave di restoranmu yang which by the way sudah gue kunjungi lebih dari 20 kali semenjak terakhir Yes, gue pergi thank sama lo you. itu. I'm a regular there. Terima kasih. Waktu itu kita membahas, aku bertanya sama kamu, bagian paling menantang dalam mempersiapkan konser buat Afgan bagian yang mana? Do you still remember your answer that time? Lupa. Oh, bagian nyari duit ya. Bukan. Waktu itu. Itu menantang soalnya. Iya. Well, aside from that apparently. Waktu itu lu bilang, gue tuh agak repot. Untuk nyanyinya aja gue kuat. Lu suruh gue nyanyi berapa puluh lagu gue kuat. Tapi untuk berinteraksi sama penonton aku tuh repot banget loh, Dave. Do you remember that bit? Oh iya. Iya. Oh itu Afgan yang dulu berarti ya. That was like I don't know 2 years ago. 2 years ago. Iya. Kalau sekarang justru aku kayak semenjak ada si live changing moment tahun lalu. Oh, Justru malah jadi suka ngobrol di panggung. yeay. Malah jadi suka ngobrol sama penonton. Malah lebih suka dengerin curhatan mereka gitu biasanya di panggung. Jadi kayaknya Wow. this concert yang bedanya dengan konser sebelumnya adalah aku akan lebih berinteraksi dan ngobrol sama semua penonton. Wow. That's also a new thing from your journey as Amazing. Iya. a new improved Afgan as an adult. So Keren. Ya. Keren. Persiapan udah sampai mana, Gan? Buat konser 18 Juli. Udah sampai bikin treatment, lagu-lagunya udah kita tentuin. Terus tinggal ini kita mulai latihan aja sih sebenarnya. Konon katanya 80% udah laku tiketnya. Terus ngapain lo promo lagi? Ya buat yang 20% biar sold out. Belum, 60% tiket
Udah sold ya. Jadi 60%. sedikit lagi. 4.000 ya, 4.000 orang katanya ya. Around 3.700 ya di Wah, JCC. gila, banyak sih itu, gila. Good luck ya. Terima Kita kasih nanti ya. sempatkan untuk nonton. Ajak Yes, deh kita sama sempatkan. kita nonton. Iya. Siap, Teman-teman siap. jangan lupa beli tiketnya ya. Informasi tiketnya bisa didapatkan di Loket.com. Loket.com atau bisa ke Instagram @afganretrospektifkonser gitu. Oke. Oke, Oke. lovely. Siap. Thank you for making the time to say hi to our community gang duet Afgan. Best of luck for your preparation. Thanks I'll for see you having me, on the day. Yes. July 18. July 18. Ya, sehat-sehat, baik-baik ya Afgan. Iya, saya juga. Dadah. Thank you. Bye. Selamat melanjutkan hari Selasa, geng duet.